ngomongin apa sih nih anak-anak kecil ini masih umur 5 tahun mau ngomong apa? Tahun ajaran yang akan datang anak-anak disekolahkan atau di homeschooling aja? Memang yang capek saat online schooling ini ya yang capek orang tuanya. Tapi bagi anak-anak yang masih di bawah 10 tahun yang masih sangat panjang ini, apa muda ya? Saya nggak pernah ngasih anak-anak itu vitamin. Halo, selamat datang di Madam Chang TV Survival Talk. Salam bertahan hidup. Seperti biasa jangan lupa di klik supaya semua bisa tetap update dengan konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin. Kali ini banyak pasti di luar sana yang lagi kebingungan dengan aktivitas yang biasanya berjibun, anak-anak diurusin oleh pihak sekolah, tetapi mendadak karena social distancing sekolah harus libur dan semua kebingungan. Apa yang harus saya lakukan dengan anak-anak saya? Untuk itu kita mengundang seorang pembicara, bukan pembicara, tamu yang sangat luar biasa. Dokter, ibu rumah tangga, seorang istri. Kita akan gali bagaimana dia menyikapin social distancing di dalam keluarganya. Yuk! Selamat datang di Madam Chang TV, salam bertahan hidup. Kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. One of the famous sosialita di Indonesia, Dr. Amelia Gonta. Apa kabar? Hai, baik, Ko Rudi. Apa kabar semuanya? Kabarnya luar biasa. Wah, senang banget ya. Lagi bisa akan ngobrol bersama panjang lebar. Tapi nanti jangan lupa ya, sebelum sesi berakhir, karena Dr. Amel ini pinter nyanyi, berkenan ya menyanyikan lagu. Waduh, gitu. nyanyi. Aduh. Mungkin bisa diperkenalkan diri nih, karena saya lihat banyak sekali prestasinya Bu Dokter yang sangat keren ini. Bukan hanya cuma dokter, tapi seorang ibu dari 3 putri, seorang pati antusias, seorang dokter kecantikan juga ya? Iya, dokter kecantikan di Jayanata. Luar biasa. Juga istri dari Honorary Consul French. Amazing. Thank you, Ko Rudi. Bisa dikenalkan mungkin lebih detail lagi supaya banyak orang lebih mengenal, bukan hanya sekedar nama, tapi siapa sih sesungguhnya Dr. Amelia Gonta itu? Oke, jadi nama saya Amelia Gonta. Saya seorang dokter kecantikan di Jayanata Beauty. Mungkin kalau tahu Jayanata itu ada di Surabaya lokasinya. Terus saya umurnya rahasia kali ya, kok ya? Iya, dirahasiakan aja. Rahasia. Saya sudah mempunyai 3 orang putri, usia 7 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun. Masih kecil-kecil sih, balita semua. Lalu suami saya juga kebetulan seorang Honorary Consul of France di Surabaya untuk area Jawa Timur. Ya udah sih, itu aja ya. Kenalannya singkat. Iya, gimana nih menghadapi pandemi COVID-19 ini? Apa sebetulnya dari kacamata seorang dokter dan kacamata seorang istri, serta kacamata seorang ibu dari 3 putri ini? Apa yang berbeda dalam 2 bulan ini? Oke, sebetulnya pandemik ini kan sesuatu kita mungkin bisa sebut sebagai musibah ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi ya kita mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan situasi seperti ini, karena kan mau tidak mau COVID ini masih tetap ada di luar sana. Kita pun sendiri juga tidak bisa melakukan sesuatu untuk menghilangkan COVID itu, ya kan? Yang kita bisa lakukan sekarang sebagai warga negara yang baik ya ikut serta menjaga program pemerintah, ikut serta andil dalam program pemerintah yaitu PSBB. Kalau menurut saya yang paling penting dilakukan yaitu, karena kenapa harus PSBB? Kenapa kita harus social distancing? Karena satu-satunya cara yang paling efektif supaya virus ini cepat teratasi ya dengan social distancing itu tadi, dengan PSBB. Nah, kalau saya sendiri sangat-sangat menerapkan itu di keluarga saya. Kebetulan saya tinggal dengan mertua ya. Dan mertua kan otomatis juga sudah usia. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya COVID itu juga lebih rentan, lebih bahaya
menyerang pada orang-orang yang sudah orang tua yang sudah usia lebih lanjut. Jadi itu merupakan salah satu cara saya juga untuk respect terhadap orang tua. Jadi saya sama sekali sejak Maret akhir, kalau nggak salah, sejak Maret akhir itu saya tidak keluar sama sekali, not even grocery shopping. Jadi semuanya shoppingnya online, online sampai ya. nggak tahu, iya, sampai udah nggak tahu bentuknya jalan itu kayak apa, udah lupa, udah nggak ngerti di luar sana itu apa. Ya, jadi saya bener-bener di rumah, nggak ada yang keluar masuk. Kayak sudah loss lockdown. Of civilization ya, lockdown. Loh, anak-anak 3 ini yang sekolah berapa? Yang 2. Sekolah berapa anak sudah? Yang 2, nomor ya? 1 dan nomor 2. Oke, apa yang paling artinya social distancing itu kita sudah tidak boleh bersosial seperti dulu, termasuk sekolah aja sudah diliburkan. Apa sih dampak keseharian daripada biasanya kan pasti banyak urusan di luar sana, anak-anak nanti sekolah, tapi sekarang pagi, siang, sore semua sama-sama dan harus sekolah juga online ya. Apa yang gimana menurut Dokter Amel ini? Oh, ya, yang pastinya berubah. Kalau saya selalu ambil sisi positifnya. Jadi dalam artian dengan adanya pandemi ini kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Saya yang dulunya harus kerja kayak pagi kerja, pulang sore, cuman ketemu anak-anak sebentar. Sekarang saya bisa ngajarin anak-anak nyanyi, bisa ngajarin anak-anak Mandarin, padahal saya juga nggak bisa Mandarin, tapi ya ikut belajar. Karena anak-anak sekolah di sekolah yang berbasis Mandarin, jadi saya ikut belajar, saya juga bisa ngajarin, bisa bantu anak-anak kerjain art and craft. Saya juga yang nggak pernah masak, Ko Rudi, sekarang jadi bisa masak semuanya. Kayaknya sekarang semua mama-mama sudah selesai pandemi, semua bisa ikut MasterChef kan. Iya. Kerjaannya lihat YouTube, cari resep, masak sendiri. Kalau nggak mau ngapain kan sehari-hari bosen juga kan di rumah kalau kita cuma diem aja. Nah, salah satu juga yang saya rasa it's good ya. Kenapa? In a positive way, saya merasa kayak COVID ini merupakan satu it's a gift from God. Kalau menurut saya ya. Selama ini kita sebelum adanya COVID ini, kita kayak secara nggak sadar ya, secara nggak langsung kita itu berlomba-lomba untuk jadi better, untuk mengejar sesuatu yang to be better and better and better. Mungkin kerja kita pun juga kurang istirahat karena kita merasa kayak oke, aku harus lebih. Ketika kita berhenti, orang-orang yang di luar sana mungkin sudah membalak kayak udah kan mereka juga kerja non-stop, jadi mungkin sudah melebihi kita. Jadi kayak secara nggak langsung kita tuh kayak di-push untuk kerja. Untuk terus bersaing ya, nggak boleh berhenti begitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya saya bukan kayak saya ini harus jadi the best. Sebetulnya saya juga bukan yang mental yang seperti itu, tapi secara nggak langsung kita pasti dengan sendirinya seperti itu karena orang-orang di luar sana juga mereka berlomba-lomba, ya kan. Tapi di saat seperti ini semuanya harus rest, semuanya harus diam di rumah, semuanya kan harus gimana ya? Jadi istilahnya sekarang ini semua sama-sama dalam fase istirahat gitu. Jadi kita bisa enjoy time dengan family, bisa mulai refleksi lagi pada diri kita sendiri kayak yang sebetulnya yang value kita in life itu apa. Banyak sekali saya yang kayak merasa happy ya ternyata. Saya dulu tuh padahal merasa kayak enggak, saya ini orangnya nggak bisa diem di rumah. Kayaknya nggak bisa deh kalau jadi ibu rumah tangga gitu, nggak cocok deh. Kayak nggak bisa saya pokoknya suruh ngajar anak-anak ini. Ternyata setelah di rumah setelah sekian lama happy loh, malah kayak ternyata enjoy ya. Jadi kayak seperti ini enjoy, kayak senang sama anak-anak bisa ngeliatin day by day perkembangannya itu gimana. Happy sih. Tapi yang menarik ya sebetulnya saya yakin tidak banyak orang termasuk kalau boleh saya panggil Amegonta ya, karena itu yang dikenal orang kan Amegonta begitu ya. Jadi mungkin di awal juga tidak pernah terpikir bahwa akan ada homeschooling kan, anak-anak tidak pernah terpikir akan di homeschooling kan toh. Tetapi sekarang itu apa sih? Saya sih kebetulan anak-anak saya ini sudah usianya 20 dan 22 gitu ya. Jadi dan saya tadi tidak pernah punya privilege untuk sekolah online seperti yang sekarang. Saya harus
care, maminya harus care, semua ngurusin karena mereka sekarang sudah lebih dewasa. Apa sih sebetulnya bedanya ya? Ini homeschooling dengan online schooling seperti sekarang. Ini kan sebenarnya online bukan homeschooling kan sebetulnya. Iya, betul, beda. Kalau online schooling seperti sekarang, itu yang agak susah mungkin untuk usia yang masih kecil ya, Ko Rudi, kayak seperti anak-anak saya ini kan masih kecil ya, untuk memicu konsentrasinya dia, karena kan lawan bicaranya gurunya itu cuma ada di layar. Jadi nggak bisa negur dia kalau dia toleh kanan toleh kiri. Konsentrasinya itu yang menurut saya susah. Jadi perlu didampingi oleh orang tua. Memang yang capek saat online schooling ini ya yang capek orang tuanya. Karena orang tuanya yang dulunya nggak harus duduk di sampingnya ngajar, sekarang harus di sampingnya ngeliatin. Kalau misalnya anaknya udah mulai toleh, mulai kabur dari kursi, ya harus manggil untuk duduk lagi. Ini pelajarannya belum selesai. Itu. Kalau menurut saya nggak sama efeknya sekolah yang biasa ya dengan online schooling beda ya dalam segi konsentrasi kalau menurut saya dan interaksinya. Dan sebentar lagi ini akan ada pelonggaran PSBB, artinya ada herd immunity. Itu artinya kan lebih diberikan relaksasi, kalau nggak salah Jun atau kapan akan ada sekolah lagi. Planningnya gimana? Anak-anak akan langsung disekolahkan atau stay at home dulu? Kalau saya stay at home dulu. Terus ada nggak berpikir, ya udah anak saya daripada sekarang begini ketidakpastian di luar sana. Karena menurut saya begini loh ya, ketika di awal Maret itu pemerintah masih berusaha mengontrol siapa yang sakit, melalui tracking, berinteraksi dengan siapa. Tetapi ketika ini dibuka, berarti menurut logika saya akan lebih banyak virus di mana-mana, orang yang kena pasti akan lebih banyak, dan kita sudah tidak tahu lagi. Dan pemerintah dalam tanda kutip, rencananya sudah tidak akan mengumumkan, karena sudah akan, wah begitu banyak ya. Jadi saya merasa, wah, jadi salah satu exposure yang terbesar ini dari anak-anak ya, sekolah yang masih kecil. Karena namanya anak-anak ya, biarpun masuknya cuci tangan, mereka sudah tidak bisa menjaga jarak tentunya ya. Satu guru harus ngurusin orang begitu banyak. Ya, itu menurut saya begitu, benar nggak sih? Betul. Tambah menakutkan ya. Kalau saya lihat memang sekarang arahnya mulai ke herd immunity ya, Ko Rudi ya. Karena tapi sebetulnya kalau dipikir juga mungkin itu juga ada baiknya. Dalam artian selama ini kita menerapkan program PSBB, tetapi kalau kita perhatiin kurvanya masih belum turun, kurvanya malah naik terus kan. Dan PSBB yang dilakukan di sini ini juga rakyatnya juga tidak mendukung, masalahnya itu gitu. PSBB, tapi hanya segelintir orang yang benar-benar menerapkan PSBB. Saya masih lihat sering dapat broadcastan dari grup-grup WA. Aduh, di mall-mall masih penuh sesak dengan orang-orang, masih ada yang nggak pakai masker, apalagi sekarang mulai mudik, juga banyak video-video yang beredaran, juga banyak sekali waktu mudik bisa sepadat itu. Nah, itu kan bukan PSBB ya sebetulnya. Nah, sisi negatifnya lagi dari PSBB, ekonominya pasti hancur. Ekonominya pasti slow. Mungkin juga karena itu, jadi PSBB ini nggak efektif, ekonominya sudah turun, tapi rakyatnya pun juga nggak nurut istilahnya, jadi nggak efektif dan malah sakit kan, negaranya juga sakit karena ekonominya turun. Jadi mungkin sekarang pemerintah berpikiran untuk oke, dibuka aja, herd immunity aja, toh rakyatnya juga nggak nurut. Paling nggak ekonominya selamat ya, dalam artian dari segi itu bagusnya itu ya, mungkin ekonominya akan pelan-pelan bangkit kembali. Karena saya sendiri juga sudah berapa bulan ini saya juga nggak praktek, karena kan PSBB saya juga menghargai itu, jadi saya nggak praktek, karena kan kalau dokter kan dekat ya jaraknya dengan pasien gitu. Nah, kalau dari segi ekonominya mungkin bagus, tapi dari segi kesehatannya, ya benar seperti kata Ko Rudi, pasti setelah ini ya akan banyak sekali yang sakit dan mungkin ya banyak juga yang meninggal gitu. Karena sekarang aja kita lihat sudah angka kematiannya, death rate-nya aja sudah tinggi, apalagi kalau benar-benar di-loss dibuka. Tapi ya, beberapa waktu yang lalu saya itu berbicara dengan tim juru bicara dari
Jadi gugus tugas COVID. Sebetulnya sih COVID-19 ini katanya ya tidak jauh beda dengan influenza atau flu yang memang bisa membawa kematian. Tetapi kan mungkin kita kenal influenza atau flu itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi COVID ini kan kita baru kenal, mungkin tubuhnya masih kaget-kaget. Jadi nanti tahun ajaran yang akan datang anak-anak disekolahkan atau di homeschooling aja? Nah, ini masih belum tahu ya, tapi rencananya kan ini dengar-dengar kan akan dibuka Juni ya, Korudi ya. Ya, berarti tahun ajaran baru sudah sekolah dong. Nah, kalau Juni ini saya rasa enggak sih. Kemungkinan saya mungkin tahun depan mungkin. Sambil melihat situasi. Karena pada waktu kira-kira 15 tahun yang lalu, waktu anak-anak saya masih sekitar 5-6 tahun, banyak yang bertanya, ada enggak kepikiran anak-anak untuk homeschooling? Oh enggak ya? Loh why? Kan mungkin bisa bagus homeschooling dengan luar negeri dan semuanya. Enggak. Karena bagi saya anak-anak sekolah itu yang bagi saya loh ya, opini orang mungkin macam-macam ya. Tetapi bagi saya sekolah itu yang paling penting bagaimana anak ini bisa berinteraksi dengan anak yang lain, Betul. Bisa mempunyai masalah, bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya, bagaimana ketika dia tidak disukai dan menjadi orang yang bisa disukai di lingkungannya. Bagi saya sekolah itu penting lah. Sekarang ini dengan adanya begini anak-anak dipaksa stay at home, padahal dulu maksa anak untuk keluar rumah juga sudah tidak mudah loh ya. Dengan semua gadget dan mainannya yang sungguh membuat mereka nyaman di rumah, tidak mau interaksi dengan orang lain, dengan adanya pembatasan sosial ini saya rasa wah sulit juga untuk orang tua harus paksa anak untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Social skill-nya ya yang akan terganggu nantinya. Betul. Jadi caranya gimana ya? Sebagai ya kadang-kadang saya ini juga dilema sebagai orang tua. Di satu sisi anak saya ini kan dua, satu yang cewek di Amerika kebetulan sudah selesai dan sebetulnya bulan depan ini akan graduation karena adanya pandemi ini, graduationnya diundur September. Tetapi anak saya yang nomor 2 ini dia sekolah hospitality di China yang lagi sedang akan magang di Shenzhen. Tetapi ya harus break semua. Nah, di dalam break dan semua ketidakpastian ini sempat terjadi perdebatan, artinya loh saya ini kan masih in between gitu loh. Saya ini masih sebagai seorang murid yang harus menyelesaikan sekolah saya. Tetapi saya pastikan sudahlah nggak usah ngomong lagi tentang sekolah, kita pikir aja bagaimana kita cari duit. Ini bagi saya karena anak saya sudah di masa transisi. Tapi bagi anak-anak yang masih di bawah 10 tahun yang masih sangat panjang ini apa mudah ya? Nggak mudah sih. Ini pasti nanti kedepannya di suatu titik pasti ya nanti kita akan harus hidup berdamai dengan COVID. Jadi dalam artian COVID itu nggak mungkin hilang, masih ada di luar sana. Ya kita anggap sebagai salah satu penyakit ya seperti yang perlu dikatakan tadi. Jadi itu kayak salah satu form of influenza. Jadi ya kita hidup berdampingan dengan adanya COVID itu tadi. Tapi mungkin itu sebetulnya kalau menurut saya ya bisa dilakukan kalau kurvanya kira-kira sudah mulai turun ya. Kalau sekarang di puncak-puncaknya terus dibuka, kalau saya sih saya nggak berani ya menyekolahkan anak saya dalam keadaan yang seperti ini. Mungkin saya akan tunggu sampai kira-kira kurvanya mulai turun baru saya berani menyekolahkan. Karena gimana lagi, kalau nggak sekolah ya sampai kapan? Saya juga rasa nggak mungkin COVID ini hilang dalam waktu dekat. Masa nggak sekolah seterusnya juga nggak mungkin. Sekarang kalau belajar sama-sama berarti jam online-nya itu sama dengan jam sekolah ya? Sama dengan jam sekolah, betul. Berarti harus ikut bangun pagi, juga ya, harus duduk bersama. Betul. Berarti hubungan baik dengan sekolah lebih tercipta ya? Keterikatan begitu. Kalau dulu kan ya, komunikasinya pun juga lebih lancar. Nah, yang untungnya yang sudah SD kok masih satu, yang satunya masih TK, yang masih TK masih lebih gampang lah, nggak harus ditemenin. Coba kalau anak saya dua-duanya udah SD gitu, nggak bisa mamanya bagi dua. Harus kiri kanan. Maminya jadi moderator di tengah. Iya, makanya. Gitu. Tapi kalau saya boleh tanya ya, bisnis kosmetik bagaimana dengan era pandemi ini? Kalau untuk dari segi skincare-nya sih masih oke, Rudi, karena kan
gimana pun juga kita wanita pasti di rumah juga pengen cantik, perlu merawat kulit, itunya dari segi yang itunya. Oh ya, untungnya di Jayanata itu kan ada 2 divisi ya, ada divisi yang penjualan produk kosmetik, ada yang divisi untuk kliniknya. Nah, yang kliniknya ini yang kita selama bulan Mei ini kita tutup total. Tapi karena tentunya untuk Jayanata bisa online service ya, orang pesan dikirim bisa, dan semuanya betul. ya. Jadi untuk kosmetiknya kita malah nambahkan extra service, yaitu free delivery untuk semua Surabaya, seluruh area Surabaya kita free delivery. Lalu ya kita perbaiki dari segi packagingnya kita double pakai plastik, kita sebelum kirim kita semua sanitize terlebih dahulu juga. Ada pola yang berbeda nggak? Misalkan sebelum terjadinya pandemi ini, satu produk apa yang bagus, sekarang di era pandemi ini terjadi swifting. Perilaku konsumen yang berubah dalam pembelian kosmetik ini ada nggak ya? Ada, terutama dari segi make up ya. Kalau dulu make up itu grafiknya naik terus, kalau sekarang turun karena mungkin orang merasa kayak di rumah ngapain make upan. Jadi sekarang yang lebih tren skincare. Tapi kalau make up, perawatan rumahnya bukan make up ya. Betul. Jadi yang benar-benar untuk perawatan wajah, perawatan rambut itu yang naik. Tapi kalau yang dari segi yang styling, contohnya kayak hair color gitu aja turun. Hair color, lipstick, make up, itu semuanya turun. Hair color, tapi kan ya kalau orang yang rambutnya harus memutih kan juga harus memutih ya. Mungkin kalau harus jadi merah kan juga harus pasti berubah warna aslinya. Apa enggak, orang belum bisa mampu melakukan sendiri di rumah atau bagaimana ya? Mungkin juga itu ya, yang biasanya kan ke salon lebih praktis, mereka untuk di rumah sendiri melakukan juga males pertama, terus yang kedua juga aduh di rumah yang melihat juga mungkin keluarga sendiri, belum ketemu siapa-siapa, jadi ditunda saja, nanti kalau deket-deket sudah boleh keluar baru mungkin mulai ke salon langsung gitu mungkin. Tapi maaf kalau pertanyaannya kurang tepat ya, tapi semoga ya tepat. Banyak orang ketika belum terjadi pandemi, banyak wanita sosialita di luar sana yang ingin setiap hari kelihatan cantik karena banyak ketemu dengan orang. Tetapi kalau di Ame Gonta sendiri ini apa setiap hari seperti ini begitu loh ya? Enggak. Ini kalau misalnya ada event aja kayak gini, kalau misalnya mau meeting, mau apa kan, ya harus dandan lah supaya representatif. Kalau di rumah sebenarnya lebih santai. Tetapi sebetulnya mungkin ya, saya itu sering ngobrol juga sama istri. Istri ini cantik untuk siapa sih? Nah, iya betul. Benar nggak sih ya? Karena betul, saya banyak lihat termasuk istri. Ya, saya punya anak cewek mau umur 22 tahun. Saya lihat, kamu setiap hari harus cantik loh. Buat apa, Dede, wong kita nggak keluar rumah? Kamu keluar rumah itu hanya ingin dilihat cantik atau ingin cantik dimanapun Anda berada. Betul, yang betul tuh gitu seharusnya. Iya, ini harus ajak para sosialita supaya di rumah juga tetap cantik. Ada lihat nggak beberapa seminggu ini ada tren di TikTok atau video yang ya seorang cewek-cewek ini pakai baju yang sangat luar biasa tapi cuci piring, masak, cuci mobil, tapi seperti dia mau ketemuan dengan orang begitu loh ya. Ya sebetulnya ya bagus sih. Iya, seharusnya mungkin seperti itu ya. Iya, benar-benar. Karena kita make up, kita tampil cantik dan itu kan sebetulnya juga membuat mood dan kepercayaan diri itu kan juga meningkat sebetulnya. Jadi kayak kita sebetulnya harusnya semua wanita tuh kayak dandan ya untuk diri sendiri. Supaya moodnya lebih bagus, supaya dia lebih pede, supaya lebih menghargai dirinya sendiri. Berarti ya habis gini mungkin kita harus membuat satu gerakan cantik di rumah. Cantik di rumah. Iya. Supaya suami-suami lebih lengket itu, Ko Rudi. Ini kesempatan loh. Kapan lagi pernah terjadi, ya kita harus melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Kita kan makhluk sosial, selalu ingin bersosial dan ingin keluar terus dari rumah. Tapi ini saatnya, dan disinilah saatnya fall in love all over again, gitu. Iya, benar. Iya, berbicara tentang batik. Ame Gonta ini kan juga salah satu pencinta batik ya. Iya, Ko Rudi juga kan?
Saya juga suka batik. Juga, saya tahu. Saya paling suka sebetulnya belangkonan juga. Oh ya? Jadi iya, saya juga punya nickname namanya Mister Blangkon. Saya pernah keliling Eropa, tidak pernah lepas belangkon dan saya bawa belangkon yang banyak. Saya setiap dipindah negara, belangkonnya saya tinggal di hotelnya sebagai souvenir juga. Oh, kreatif ya Rudi ya, seru loh. Ya bagi saya ini begini loh, hidup itu bagaimana kita menyingkapinya, segala sesuatu itu ya seperti ini juga bisa aja dibuat fun kalau kita memang terus bisa berkreasi. Kenapa? Memang dari dulu suka batik atau ada komunitas yang membuat Anda suka batik? Enggak sih, dulu awalnya sih enggak terlalu suka batik, tapi karena mertua saya sebetulnya terinfluence dari mertua. Mertua saya sangat penggemar batik. Terus dari sana saya pelan-pelan kayak sering lihat batik, apalagi di Jayanata juga. Kita setiap tahun pasti mengadakan batik fair. Kita kumpulin semua pembatik-pembatik di seluruh Indonesia. Ada yang dari Bali, Sumba, semuanya pokoknya dikumpulin. Dari vendor-vendor yang terpilih, kita bikin event di Jayanata tiap tahun sih itu Rudi. Nah dari sana yang awalnya kayak saya cuma lihat-lihat aja, terus kayak diajakin sama mertua kembaran, ayo kembaran pakai ini, terus lama-lama kok saya jadi semakin mengerti, semakin bisa appreciate, jadi semakin cinta. Gitu. Karena bagi saya itu batik itu elegan ya. Betul. Tapi kalau karena orang kalau mengerti cara pembuatannya yang sedetail itu batik itu is an art sebetulnya, is an art piece kalau menurut saya. Jadi dulu mungkin waktu kayak saya masih muda, masih belum mengerti, mungkin saya mikir, aduh batik buat apa, batik kayak cuman begitu-begitu aja, kayak lebih keren kalau kita pakai yang merek-merek lah, ya merek-merek ini, merek itu lebih keren lah kayaknya. Tapi setelah kita mengerti, oh ternyata cara buatnya itu malah jauh lebih rumit daripada yang mungkin merek-merek. Iya. Nah, gitu. Jadi semakin mengerti, malah semakin kita bisa appreciate, malah kayak ternyata pakai batik itu cantik sekali loh, kainnya itu cantik sekali. Tapi saya tuh lebih tambah kesini saya suka batik karena mungkin begini ya, lebih banyak desainer yang mereka orang merancang batik tidak dalam desain formal begitu ya. Jadi saya lebih suka sekarang karena orang saya mungkin tidak suka formalitas dan semuanya. Jadi saya pakai itu, wah bisa keren begitu loh. Artinya keren. Bukan karena orangnya keren, karena saya pakai batik itu, wih ini keren sekali ya, bisa tidak terlalu formal gitu loh. Maka itu kalau saya mencari batik, saya bilang, pokoknya carikan yang modelnya tidak seperti batik, meskipun batik desainnya gitu. Jadi saya suka gitu. Iya, sekarang banyak sekali batik-batik yang sudah modern. Terus nggak cuma batik ya, mungkin sekarang kalau yang anak muda, Rudi biasanya suka sebelum batik, mereka suka pakai tenun dulu, kain tenun. Kalau tenun kan motifnya nggak terlalu ruwet ya kayak batik, tapi kan simple, tapi kan juga masih ada nilai budayanya, kain-kain tenun biasanya. Oke. Kalau Rudi juga suka tenun? Saya apa aja yang suka asal tidak terlalu formal. Oh, gitu. Jadi desainnya yang terlalu benar-benar seperti batik konvensional, saya tidak terlalu suka ya. Karena mungkin nggak cocok kalau saya pakai model yang seperti itu ya. Jadi kelihatan kuno ya tuh ya. Jadi nggak kelihatan muda. Iya, kayak kelihatan om-om. Iya, kayak om bener. Kembali lagi ya. Sekarang ini di era pandemi COVID ini sebetulnya pola makan anak-anak ini gimana ya sekarang ya? Karena begini, sekarang ini dilema. Dengan kita stay at home terus, membuat imun itu sebetulnya turun begitu loh. Benar. Kita tidak berinteraksi dengan luar, membuat itu imun turun. Lah gimana sebagai orang tua memberikan asupan gizi supaya imunnya tetap naik gitu? Ada pola makan apa yang dirubah? Kalau saya sih dari dulu sebetulnya kalau di rumah selalu menerapkan makanan yang sehat sih, Rudi. Jadi malah sebetulnya kalau keluar makannya lebih nggak sehat. Kalau dari saya ya, apalagi kalau misalnya anak-anak itu sering keluar terus lihat ada boba, ada minuman yang color gitu kan, justru kalau anak-anak itu kan tertarik. Kadang-kadang kalau saya sih orangnya nggak terlalu strict banget, enggak. Jadi kalau kadang-kadang kalau memangnya anak-anak kepingin minta, ya saya belikan once in a while ya. Tapi ya berhubung sekarang di rumah kan mereka nggak ada godaan itu, masih nggak ada. Jadi lebih gampang terkontrol ya atas apa yang dimakan dan diminum ya. Gampang kontrolnya untuk makan makanan yang sehat sih.
itu kan tergantung kitanya yang mamanya yang mau nyiapin apa ya. Ya paling enggak kalau buah selalu ada. Kalau saya, ini yang sering kali orang-orang itu tanya ke saya, yang saya juga menurut saya pro and cons mungkin ya. Kalau saya sendiri di rumah, saya nggak pernah ngasih anak-anak itu vitamin suplemen, mesti tambahan vitamin C lah, vitamin apa. Saya nggak suka, karena saya merasa vitamin yang paling bagus itu ya dari makanan. Selama kita makannya sehat, natural ya. Betul, sayur cukup, buah cukup, semua yang dimakan sehat, saya rasa nggak perlu vitamin itu. Gitu. Itu pun juga saya sempat kapan hari sempat bikin live dengan Dokter Dian, spesialis anak di National Hospital. Dokter Dian pun juga mengumumkakan yang sama. Sebetulnya nggak perlu kok anak-anak ataupun misalnya ibu hamil atau yang dewasa tuh untuk makan vitamin tuh nggak perlu. Selama makanan kita itu tercukupin sehatnya, nggak perlu. Malah kalau misalnya terlebih akan kelebihan vitamin yang suplemen ya, itu malah akan membebani ginjal sebetulnya. Saya ini termasuk orang yang tidak suka vitamin, disediain oleh istri saya, dibelikan apa aja, rada jarang saya minum, sampai expired dibuang. Saya itu nyari vitamin kalau tubuh saya drop dan harus beraktivitas, atau saya tahu ada aktivitas berat, saya baru cari, dia di mana nih vitaminnya. Jadi saya termasuk orang yang paling, ya boleh dibilang, apa ya, anti vitamin begitu loh sampai sekarang. Iya benar, sama Ko Rudi. Ya semoga lah ini semua cepat berakhir, karena saya berbicara dengan orang nomor 1 UNICEF di Indonesia, Pak Ari, dia bilang korban yang paling utama dalam setiap wabah, setiap kejadian apapun itu, termasuk seperti pandemi, perang dan semuanya, ini anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu terganggu secara psikologis, kesehatannya. Dan karena anak-anak itu penting ya, ini akan masa depan dunia ini kan ada di tangannya anak-anak semua ini ya. Betul. Gimana caranya membuat anak-anak tetap bisa menjadi manusia sosial yang seutuhnya di era seperti sekarang ini ya, menurut Ami Buntai? Kalau sekarang sih saya ya paling enggak yang bisa dilakukan, dan ini juga sebetulnya merupakan salah satu program sekolah yang menurut saya bagus sekali, sekolah bisa memikirkan sampai seperti itu. Kalau di sekolahnya anak saya, mereka tuh ada program harus telepon temannya, Pak Rudi. Jadi harus pakai Zoom meeting ini. Jadi dijadwal, kayak hari ini kamu harus telepon si A, besok harus telepon si B, si C, di grup-grupkan. Jadi paling enggak interaksi sama teman-temannya itu masih tetap jalan. Walaupun sebetulnya saya waktu itu intip sih. Saya yang harus nelponin, karena anak-anak kan nggak bisa telepon sendiri. Saya nelponin terus saya taruh, saya ngintip ngomongin apa sih nih anak-anak kecil ini, masih umur 5 tahun mau ngomong apa. Semuanya diem, cuman lihat-lihatan, ketawa-ketawa, terus ngambil mainannya terus pamer, ini mainan ini. Terus yang satunya juga, oh ya I have, ngambil lagi mainan ini. Lucu sih sebetulnya. Ya cuman begitu doang, nggak ngomongin yang apa-apa, tapi paling nggak mereka bisa happy, masih bisa ketemu teman-temannya gitu. Ya paling tidak sense of networking, social life-nya itu tidak hilang begitu ya. Iya, tidak seperti betul. Namanya menjaga jarak sosial, tetapi kita bisa bersosial dengan cara lain gitu, begitu ya. Benar, betul. Ya semoga ini segera berakhir, semuanya ini kita bisa kembali beraktivitas lagi, meskipun tidak kembali ke zaman normal. Kita banyak yang sudah menyampaikan selamat datang dan new normal lagi. Apa nih pesan-pesan kepada ibu-ibu yang lain, ibu-ibu apa ya bahasanya, mama muda yang lain, supaya bisa menjaga anak-anaknya dengan lebih baik, dan jangan sampai dengan adanya social distancing akan mengganggu psikologisnya anak. Apa pesan-pesannya ini dari seorang dokter? Oke, kalau pesan saya cuma satu sebetulnya, dalam pandemi ini nggak perlu stres, kita harus ambil sisi positifnya aja. Sisi positifnya apa? Kita bisa more time with family. Jadi itu sesuatu yang mungkin kita sekarang take it for granted, tapi ketika anak-anak itu nanti sudah besar, mungkin ibu-ibu bisa kangen sekali loh masa-masa seperti ini, ya kan? Yes, karena semua anak-anak pada suatu waktu, suatu titik pasti mereka sudah punya keluarga sendiri, mungkin kita malah less time gitu. Jadi kalau kita ada waktu seperti ini, ada waktu yang Tuhan berikan seperti ini, ya kita harus appreciate, kita harus maksimalkan dengan baik. Use your time sama anak-anak, bikin mereka activity bareng-bareng.
meningkatkan quality time lah dengan keluarga. Ya, sangat setuju. Karena orang tuanya stres, anaknya akan lebih stres karena kena Stres imbas lagi. stres. Ya, kasihan banget. Wah, senang banget ya ngobrol kapan-kapan nih. Semoga bisa kita bersama-sama membuat gerakan cantik di rumah. Ya, siap Ko Rudi. Terima kasih banyak. Saya yang pick up ini adalah meskipun yang satu highlight yang sangat penting adalah meskipun kita di rumah, tetapi jangan sampai anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak bersosial. Dan orang Realisasi, tua jangan sampai stres, karena stres ini akan berimbas kepada siapapun yang ada di rumah. Aduh, seneng banget nih ngobrol dengan Dr. Amelia Gonta. Semoga nanti kalau sudah ada senggangnya, kapan-kapan saya juga bisa ketemu nih, in person ngobrol lagi, dibuat dengan topik yang menarik. Ya, semoga ini semua cepat berakhir. Terima kasih banyak. Kita ketemu di Gamjang Ko Rudi. Siap, kita tunggu. Terima kasih banyak, luar biasa. Salam bertahan hidup untuk Anda dan semuanya. Gimana? Keren kan? Jadi pesannya, kita sebagai orang tua jangan pernah stres. Karena kalau kita stres yang di rumah, anak-anak kita pasti akan stres. Ikutin selalu episode-episodenya. Kita sudah banyak episode, tinggal klik aja, cari linknya. Sampai ketemu di acara Madam Chang TV Survival Talk. Salam bertahan hidup.